Shalom semuanya. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Pada minggu lalu, tepat sebelum saya beristirahat minggu pagi, mungkin Tuhan taruh di hati saya, coba kamu bawakan lagu-lagu tentang bersyukur. Itu saat saya ingin tidur, Tuhan taruh dalam hati saya, bawakan lagu tentang bersyukur. Ya, saya juga bersyukur beberapa saat lalu saya diproses oleh Tuhan lah. Mungkin untuk kebanyakan orang atau kebanyakan pelayan Tuhan di sana diproses oleh Tuhan, merasakan, aduh Tuhan kenapa begini, aduh Tuhan kenapa begitu. Tapi saya bersyukur saya tidak seperti kebanyakan orang, saya tidak terlalu dalam emosi. Saya bersyukur Tuhan pulihkan saya cepat. Amin. Ya, saya juga bersyukur untuk di sini saya dipercayakan bisa main musik, bisa memimpin ibadah di sini, dipercayakan juga oleh teman-teman. Saya sungguh bersyukur, Tuhan Yesus itu baik banget. Karena saya berpikir saya tuh dulu bukan apa-apa, saya tuh dulu cuma apa sih, pelayanan cuma di belakang ngambil lirik lagu. Tapi Tuhan tuh sungguh baik, saya bisa diangkat naik, mulai dari kenal sama Rafael, ayo kita latihan musik, ketemu lagi sama Randy, makin lengkap lagi. Terus Tuhan tambahkan lagi di sini, dimana di tempat yang lain saya merasakan tidak mendapatkan suatu penyembahan yang membangkitkan jiwa. Karena saya merasa, aduh, saya pelayanan gini-gini aja, tidak merasakan hadirat Tuhan, cuma sekedar rutinitas saja. Tapi semenjak saya setahun lalu bergabung untuk melayani di sini, Tuhan bangkitkan lagi melalui Tante Desi, bangkitkan lagi penyembahan, pujian penyembahan. Itu sungguh luar biasa. Saya bersyukur sama Tuhan, saya ditempatkan di tempat seperti ini. Ya mungkin kalau Tuhan nggak taruh di sini, nggak tahu mungkin saya larinya kemana ya. Ya saya bersyukur aja, Tuhan itu sungguh baik. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita.
yang tak kulewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan goyah, hatiku takkan goyah, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak kulewati tanpa hadirmu.
Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam
bersyukur Tuhan, pada hari ini Engkau masih membawa kami sini Tuhan, dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Engkau melengkapi kami di sini Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami tahu kami tidak sempurna Tuhan. Biarlah semua yang kami naikkan, kami puji, kami sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, mungkin beberapa teman kami, saudara kami belum hadir Tuhan. Mungkin masih di dalam perjalanan. Engkau percepat langkahnya Tuhan, biar dapat memuji menyembah bersama dengan kami Tuhan. Biar kami dapat meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan juga berkatilah Tuhan ibadah ini dari awal hingga pertengahan dan akhirnya Tuhan. Biar kami pulang tidak seperti kami datang Tuhan. Biar kami pulang diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini, mari kita sempurnakan dengan doa Bapa kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Haleluya. Boleh salam berikan Anda. Katakan Tuhan Yesus baik. Hanya bagiku Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan
Masih ada sukacita. Ulang semangat. Masih ada sukacita. Kita angkat pujian kunaikan syukurku. Lebih kuat dari dosa, kasih yang meneguhkanku, samakan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, akan berganti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanku, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukur, akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Haleluya. Kunaikan syukurmu, sekali lagi. Kunaikan syukurmu, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Masih ada semangat? Amin. Saya rencananya pengen nambah lagu, cuma mengingat durasi. Jadi kita lanjut lagi nanti ya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan diri kita. Karena kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan itu.
Karyamu indah. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Katakan ku membawa hatiku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Katakan ku membawa hatiku, membawa hidupku. Inilah persembahanku, Yesus Tuhanku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku datang dengan syukur, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Katakan kasih-Mu indah. Indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Hanya
segala penghormatan tertinggi hanya kepada Tuhan kami yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih untuk hari ini. Perkenan Tuhan, kami boleh ada berkumpul, memuji, menyembah Tuhan, memberi ukupan. Kami memuji Tuhan dari hati kami dengan segala keterbatasan kami. Kami percaya Tuhan bertahta di setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, protek terhadap hidup kami hari ini. Dan biarlah kami semua di tempat ini tetap rendah hati dan mendengar firman Tuhan. Bertahta Tuhan, berdaulat dan terus Engkau berkuasa atas firman ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amen. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Satu minggu luar biasa semua. Amin. Ada yang naik jabatan? Yang naik jabatan angkat tangan. Yang membuat terjadi minggu kemarin. Amin. Berikan yang perbuatan terjadi dan satu minggu kemudian tanpa kita tahu beliau dari berapa ya? Dari B atau C langsung naik 3, langsung jadi F. Luar biasa kan? Yaitu karena beliau cinta sama Tuhan. Dan saya percaya kalau beliau cinta sama Tuhan sampai dipromosikan, berarti saudara dan saya juga pasti dipromosikan Tuhan. Amin. Kita sama-sama akan buka bagian firman Tuhan di Ibrani pasal 12 ayat 14. Saudara, tadi pagi saya melayani di pusat dan saya tidak menyangka Roh Kudus itu membawa kami semua di satu level, satu provinsi. AM, FM pun lewat. Dan tadi firman Tuhan yang dibawakan di sana sama dengan firman Tuhan yang saya bawakan di sini. Dan bagi saya itu sebuah mujizat, saudara. Lalu saya tadi di dalam mobil tadi sebentar pakai sepatu, saya punya hati bilang begini, Tuhan lagi dong, terus Tuhan bicara terus sama merata semua untuk pusat kita dan semua GAB. Biar semua satu frekuensi. Puji Tuhan. Ibrani 12 ayat 14 dia bilang begini, saudara. Sebentar sebelum kita baca, selamat datang untuk Usi Betty bersama dengan Bapak kita lupa lagi, Bung Henry. Ya, selalu saya bawa dalam doa. Saya tadi sengaja bilang lupa, saya ingat sebenarnya. Beliau berdua ini saya pernah bersaksi, saya mendoakan beliau dan hadir di tempat ini dan mengarahkan pandangan kepada saya. Kita beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Baik saudara, kita akan masuk firman Tuhan. Firman Tuhan bilang Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, kalau bahasa asli Ibrani itu dia bilang begini, kejarlah kekudusan, berusaha hidup damai dengan semua orang, berarti itu ada kaitannya dengan kita punya visi ya. Kerukunan adalah puncak. Ya, siapa yang tadi jawab? Ibu Bendahara kasih 100.000. Jadi kita di sini santai saja yang Bapak Ibu yang dari Ambon ya. Kerukunan adalah puncak dari keindahan. Di sini bilang berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Saudara perhatikan bahwa standarnya Tuhan, standarnya Allah tidak sama dengan standar saudara dan saya. Standarnya Allah, prioritasnya Allah adalah cuma satu, kekudusan. Amin. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan. Kalau saudara ingat, minggu kemarin saya bawa tentang Musa. Kenapa Musa bisa bertemu langsung bertatap muka dengan Tuhan? Padahal Tuhan bilang begini, hei orang Israel, betapa najisnya engkau tidak bisa melihat wajahku, karena ketika engkau melihat wajahku, engkau mati. Musa dengan kerendahan hati dia bisa melihat Tuhan, ngomong langsung begini kayak saya tatapannya begini. Seperti itu saudara. Dan Tuhan bilang bahwa, firman Tuhan bilang bahwa sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berarti saudara,
prioritas Tuhan, standarnya Tuhan sangat tinggi adalah kekudusan. Apa itu kekudusan? Memisahkan diri dari dosa. Memisahkan diri dari kenajisan, memisahkan diri dari penyembahan berhala, menajiskan diri dari setiap persinahan. Apa saja persinahan? Saya selalu diingatkan, persinahan bukan berarti banyak pengertian. Persinahan bukan saudara dengan orang lain bersetubuh, maaf kata, bukan itu. Tapi ketika saudara percaya kepada orang mati, itu berarti saudara lagi berzina secara rohani, seperti bangsa Israel. Masih ingat? Kita mau datangkan Tuhan di sini, berarti kita harus kudus. Baik Tuhan harus berkata di sini, orang mau suka datang ke sini. Di sini dulu harus diperbaiki. Keluarga kita ini, saudara dan saya, kita keluarga di dalam Tuhan. Satu darah, yaitu darah Yesus ditebus dengan darah yang sama. Kita ini yang diperbaiki. Makanya dibilang berusaha hidup damai dengan semua orang. Saya lebih mengerucut lagi, semua orang itu siapa? Saudara dan saya. Berusaha hidup damai, saudara dan saya. Orang Amon bilang baku sayang sampai mati, gandungi sadar. Berusahalah hidup dengan semua orang. Saudara dan saya nggak melihat yang di sana, yang di luar, enggak. Di sini aja, jangan jauh-jauh, sini aja. Lebih mengerucut. Nah, kalau di sini sudah rukun, sudah damai satu dengan yang lain, impact-nya pasti di luar dapat kena. Dan ketika saudara bilang, mari kita datang ke rumah Tuhan. Ingat ya firman Tuhan kemarin, mari kita datang ke rumah Tuhan. Mereka punya gejolak, gila hidupnya asik banget. Kita pergi ke situ. Di situ ada apa? Ada hadirat Tuhan di sini. Karena kita damai. Tuhan suka yang nama damai. Damai itu dalam bahasa Ibrani itu salom. Artinya damai sejahtera Allah. Jadi kalau saudara menciptakan salom di tempat ini, maka semua orang akan bersuka cita bersama dengan saudara tempat ini. Ada hadirat Tuhan tempat ini. Lalu kita dibilang lagi yang kedua, saudara. Kalau tadi mengejar perdamaian dengan siapapun yang belum selesai cari. Saya minta maaf kalau saya salah. Maafkan saya atas dosa-dosa saya. Saya mungkin dulu pernah marah sama kamu. Saya fitnah kamu. Sorry, saya minta maaf. Harus berdamai dengan semua orang. Karena kalau nggak berdamai kita nggak bisa lihat Tuhan. Padahal tujuan saudara dan hidup di dunia ini, kalau mati masuk surga. Itu dia. Tujuannya cuma itu. Kan saudara nggak mau masuk neraka, mau masuk surga kan? Nah, berdamai dengan semua orang, siapa saja. Kalau tidak bisa melihat Tuhan. Yang berikutnya saudara, sebab tanpa kekudusan saudara. Dan kejarlah kekudusan. Yang pertama berusaha hidup damai. Yang kedua kejar kekudusan. Saudara tahu tentang kejar? Kata kejar ada kata bilang kejar daku kauku Kujita. Anak piara saya di Kalimantan tentara, dia tulis di belakang motor dia, kejar daku kau Kujita. Saya gini, aduh ada aja. Makanya saya hafal. Nih, kejarlah kekudusan. Saudara mengejar kekudusan. Tadi di pusat itu saya sampai gini, Tuhan, gila, ini firman Tuhan sama dengan hari ini aku bawa gitu. Kejarlah kekudusan. Itu tadi saya bilang prioritas utama Tuhan adalah kekudusan, memisahkan diri dari dosa. Terus kita disuruh kejar itu. Berarti apa? Segala tindakan kita, segala pikiran kita, segala perbuatan kita harus kudus. Saya tidak bilang saya kudus, saudara. Kita semua berjuang, amen. Tapi firman Tuhan ini datang untuk saudara dan saya. Artinya tiap hari kita harus mengerjakan keselamatan kita. Tiap hari. Gagal bangkit lagi, I can do it. Gagal bangkit lagi, aku pasti bisa Tuhan. Karena apa? Kita minta Tuhan pimpin. Saya selalu bersaksi, saya bilang, kalau Tuhan gak ada di sisi saudara, kita gak bisa bikin apa-apa. Kemarin ada seorang anak muda yang belum nikah, saudara datang ke rumah. Kita sharing banyak. Dia cerita banyak tentang kehidupan dia. Lalu dia bilang ini, saya udah doa sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan oke. Gitu. Ceritanya mukanya gini, oke Tuhan, saya mau kayak gini. Satu, kalau memang Tuhan panggil saya, maksudnya panggil untuk jadi hamba Tuhan. Kalau memang Tuhan panggil saya, satu, Tuhan kerjakan, siapkan pekerjaan bagi saya. Dua, dia pertegas saudara untuk Tuhan.
Kalau Tuhan memang manggil saya bekerja dan uang itu untuk saya punya kuliah. 3, saya siap melayani Tuhan. Saudara bayangkan, halo, hari gini masih ngatur Tuhan. Saya bilang sama dia langsung, oh gitu. Jadi, emang kamu tahu kamu siapa? Tahu. Terus kamu siapa? Saudara, kita ketawa saudara berdua. Kamu mau ngatur Tuhan? Sebenarnya Tuhan tuh tahu apa yang kamu mau. Tuhan tuh tahu, tapi Tuhan bilang begini, stay dulu di situ, taat dulu di situ, setia dulu di situ, baru aku mengerjakan itu bagi kamu. Lah kalau kamu mabuk, bukan mabuk, maksudnya kesana kemari pusing. Aduh, masa depanku mana nih? Sebelah sini. Nggak dapat, terlalu berisik. Ya, ingat ya. Kalau kita berisik hanya minta Tuhan, hello Tuhan, please deh, dengar doaku dong. Mana bisa kita dengar suara Tuhan? Kalau kita cuma sebentar kebenar, diam, aku mau ngomong. Diam, jangan berisik, dengar. Nggak bisa Tuhan, pokoknya 1, 2, 3. Dia ngatur Tuhan, saudara. Padahal Tuhan udah tahu. Tuhan kasih tahu, tenang, stay di sini. Lalu lihat, aku akan mengerjakan sesuatu buat kamu. Imani apa yang kamu doakan. Diam dan lihat aku bekerja. Kalau aku sudah perintahkan kamu stay, instruksi dari aku, stay, maka stay di situ. Jangan kemana-mana. Taat, rendah hati, jaga kekudusan hidup. Itu yang paling penting. Puncak dari segalanya, Musa berhasil karena apa? Bagian dari dia menjaga kekudusan hidup dan dia rendah hati, saudara. Dia menjauhkan diri dari semua hal yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sehingga Tuhan memakai dia, saudara. Jadi kejarlah kekudusan, berusaha mengerjakan keselamatan, berusaha saudara. Sebuah usaha untuk mengejar kekudusan. Harus ada tindakan di sana, action di sana, baru eksekusi itu. Saya selalu bilang, dan saya pernah bersaksi, suatu saat saya menginginkan sesuatu saudara, tapi saya bilang enggak, hari ini saya harus menang. Besok enggak, hari ini saya harus menang. Saudara, spirit itu saya jaga selama 1 minggu saudara. Dan lihat perbuatan Tuhan buat saya. Dari level 0 saudara, 0, enggak ada apa-apa. Saya enggak lihat secara materi saudara, tapi secara batin. Secara roh. Saya dipenuhi, dikasih. Ini terima Desi, makasih. Aku menyerah, pasrah, terima, lagi, Tuhan lagi, terima sayang. Sudah, enak banget, terima sayang, terima. Saya sampai penyembahan saya bilang terima kasih. Tuhan jadikan saya kesayangan dia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara minta apa saja pasti Tuhan kasih, saya percaya. Ada janji-janji yang mungkin belum tergenapi. Jangan menyerah, jaga kekudusan hidup, tetap ngomong sama Tuhan, tetap ngomong sama Tuhan. Relasi dengan Tuhan, dekat dengan sumber kesembuhan, dekat dengan sumber yang menyembuhkan itu, dekat dengan sumber yang memberkati, dekat dengan sumber yang tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati saudara saya, menolong saudara saya. Banyak cara Tuhan bisa lakukan apa saja. Bahkan dalam setiap pelayanan saya sudah berapa puluh tahun, saya masih ingat, saya ulangi lagi untuk menguatkan beberapa orang. Saya dari latar belakang yang benar-benar saudara tahu kalau kita sudah pernah di atas, terus Tuhan hantam ke bawah, sakitnya nauzubillah. Saya pernah di atas saudara, dan Tuhan hantam ke bawah. Artinya bahwa saya pernah jadi orang yang penting, tapi kemudian saya berhenti dari situ, saya dihantam ke bawah. Baru saya kaget, aduh ternyata sakit ya. Dihantam, dihempaskan, jatuh. Baru saya kaget, oh ini dunia. Tadi saudara kalau lihat status saya, di situ saya bilang bahwa dunia ini menawarkan segala hal. Dunia ini membuat kita terpesona, tapi Yesus yang paling mempesona. Ketika saudara dihempaskan ke bawah, jangan berhenti untuk bilang sama Tuhan,
terima kasih. Saya diberkati dengan Joshua punya kesaksian tadi. Naikkan syukur sehingga saudara lega. Itu bagian dari saudara sementara menjaga kekudusan hidup, mengejar kekudusan hidup. Karena kekudusan hidup yang sebenarnya adalah yang tadi, mengucap syukur. Silakan Tuhan tempah, gak apa-apa, saya terima, silakan. Mau dari siapa? Dari orang ini, mari. Mau dari siapa lagi? Silakan. Bahkan piaraan kita juga bisa membawa cobaan bagi kita. Itu gak apa-apa, mengucap syukur. Karena itu bagian dari saudara sementara menjaga kekudusan hidup. Ingat, standar Tuhan sangat tinggi buat saudara saya. Kekudusan hidup. Kenapa harus kudus? Supaya kita bisa melihat Dia. Supaya saudara dan saya bertemu dengan Dia. Ih, ini anak gue yang ciptain dia. Keren, cantik, ganteng, mancung, pesek. Tapi berkenan di hadapan Tuhan. Kejarlah kekudusan. Kemudian sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tujuan Tuhan untuk kita hidup kudus adalah berguna bagi pekerjaan Tuhan juga. Berguna bagi kerajaan surga juga. Saudara dan saya jadi duta, jadi ambasador dalam kerajaan surga. Bahkan sebelum naik ke atas, jadi ambasador dulu di dunia. Jadi duta dulu di dunia. Kita melayani di depannya sementara jadi duta. Yang WL sementara jadi duta praise and worship. Ambasador praise and worship. Joshua, yeay! Ya itu surga. Saya lagi membayangkan apa kata surga gitu kan. Gitu. Wajah-wajah yang siap menjalankan kekudusan hidup. Saudara, tujuan Tuhan untuk manusia hidup dalam kekudusan adalah 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. 2 Timotius pasal 2 ayat 20. Dalam rumah yang besar ini nih saudara, tujuan Tuhan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. 21. Jika seorang menyucikan dirinya dan dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Itu tujuan Tuhan. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi kalau saudara dan saya jaga kekudusan hidup, saudara dan saya bisa dipandang layak oleh Tuhan, dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi kalau saudara jahat, menjadi perabot rumah yang dimaksud mulia, yang 20. Dalam rumah yang besar, jadi dalam sebuah rumah hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu. Saudara pernah dengar kalau kayu dibakar berarti hangus jadi debu, ya kan? Nah, melainkan juga kayu tanah. Yang pertama dipakai maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Artinya kalau saudara mengalami kehadiran Tuhan dengan kekudusan hidup tingkah dewa, jalur langit bergerak saudara. Jalur langit bergerak, saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kalau saudara tidak menjaga kekudusan hidup, maka siap-siap dibakar. Berarti itu tempatnya di anak sekolah minggu juga tahu di mana. Gitu. Kemudian yang kedua, tujuan Tuhan untuk kita hidup kudus adalah melihat Tuhan. Yang tadi. Tapi ada bagian firman Tuhan di Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, saya akan tutup dengan sebuah cerita buat saudara saya, bahwa ada seorang
Bapak setelah bertahun-tahun hidup dalam dosa, tapi kemudian dia menyadari bahwa hidupnya udah jauh dari Tuhan. Dia udah berjalan terlalu jauh. Kalau di kami GPM dia bilang itu majelis jemaat. Dia berjalan terlalu jauh tanpa dia sadar dia asyik dengan kehidupan dia, dan terlalu jauh dia melangkah, dia mau balik lagi udah susah. Tapi kemudian ada satu, dia bertemu dengan, dia punya partner, tapi beda gereja. Dia punya partner di gereja kayak kita. Mereka ketemu dan mereka, Tuhan izinkan untuk mereka ketemu di sebuah rumah makan dan mereka bercerita, saudara. Bapak yang A dan Bapak B. Bapak B ini udah takut Tuhan, Bapak A belum. Yang tadi Bapak A itu yang jalan jauh. Bapak A bilang begini, saya lihat kamu kok awet muda. Ini kesaksian nyata, saudara. Saya lihat kamu kok makin muda. Lalu bapaknya B senyum-senyum. Tapi dia jawab dalam hati, karena Tuhan Yesus ada di hati. Ya. Tapi dia nggak berani jawab. Karena saudara di kami sana, gereja-gereja yang kecil-kecil itu, ya nggak banyak orang ya. Jadi masih dipandang 1, 2, dan 3 lah ya. Tapi kemudian Bapak ini mungkin terlalu banyak sampah dalam hatinya, dia harus ngomong ke Bapak yang sudah takut Tuhan. Dia bilang gini, hidup saya tidak seperti kamu. Saya lihat kamu kok enjoy banget. Kamu kangkung saja orang masak bisa tanya resep ya. Tapi saya bisa nggak nanya resep kehidupan yang bahagia seperti kamu seperti apa? Lalu kesempatan ini Bapak B jawab begini, sederhana aja Pak. Dia tepuk-tepuk, sederhana aja Pak. Saya tiap pagi berdoa, 4:30 saya bangun, saya berdoa. Jam 12 saya berdoa. Jam 3 saya berdoa. Jam 6 saya berdoa. Jam 9 malam saya berdoa. Sampai di situ, saya nggak bisa lanjut. Jam 12 anak saya ketiduran, saya capek. Tapi Bapak tahu, saya harus punya komitmen mengalahkan orang seberang 5 waktu. Itu satu. Yang kedua, saya nggak mau jatuh dalam dosa hingga saya selalu berdoa, minta Tuhan berjalan dengan saya Pak. Terus dia bilang begini, saya nggak perlu naik tangkat Pak. Dengan hidup saya yang seperti begini aja saya udah bersyukur banget. Saya nggak minta dari Tuhan saya akan naik jabatan. Saya nggak minta dari Tuhan saya akan naik golongan. Saya nggak minta dari Tuhan bahwa saya akan dekat dengan bos. Enggak, saya nggak minta. Saya cuma minta dari Tuhan, saya ingin dekat sama Tuhan karena saya tahu Tuhan mendatangkan kebaikan bagi saya. Dia cerita seperti saya ngomong, saudara. Lalu Bapak yang A bilang gini, kamu gereja di mana? Lalu dia cerita, saudara. Lalu Bapak yang B bilang, gak perlu tanya gereja, semua denominasi tetap mengerjakan tentang firman Tuhan. Tapi satu yang perlu Bapak lakukan adalah Bapak hidup berdamai dengan Tuhan. Karena yang memisahkan Bapak dari kehidupan Bapak yang dulu, yang katanya dipakai Tuhan luar biasa, adalah dosa. Saya dengar Bapak begini ya, begitu ya. Oh, Bapaknya langsung nangis. Ternyata kasusnya dia sudah diketahui oleh si Antero daerah itu, saudara. Dan dia malu. Lalu Bapak B bilang gini, Bapak mau saya doakan, saudara. Lihat. Orang yang gak dipandang, saudara. Sudah seperti orang gak dipandang. Mendoakan orang yang terpandang, saudara. Bapak mau saya doakan, tapi saya minta maaf sebelumnya. Oh, Bapak itu langsung bilang gini, saya mau. Lalu saudara, sebelum didoakan, si Bapak B tanya begini, Bapak mau ngomong apa? Ngomong aja, saya dengar. Wah, saudara, dia cerita, itu tuh kayak orang lepas keran air. Dia bilang gini, saya pernah dengan yang ini. Saya pernah jatuh dengan orang ini. Dan semua yang diceritain kepada saya, saudara, Bapak yang B tadi ngomong sama saya itu, saudara tahu, 15 orang, 15 istri orang, 35 janda, 20 bujang. Saudara bayangkan, apa yang mau dia anak-anaknya pelajari dari situ. Saya sempat dengar saya gini, tapi saya terus berdoa waktu itu. Saya bilang, tutup bungkus, kakak harus tutup bungkus. Dan saudara, apa yang saudara tahu? Ketika dia cerita, dan bukan itu saja, bukan sampai di situ, dia bilang begini, saya
saya sudah naik level, tapi bos bilang begini, kamu gak layak, kamu turun ke bawah. Tuhan banting dia, saudara. Dan orang semuanya di daerah itu tahu bahwa dia itu bos di kepala direktur, tapi ternyata sudah tidak lagi. Tuhan hantam dia, hajar dia bisa-bisa. Padahal dia udah tahu kebenaran firman Tuhan. Dia nyakitin banyak orang, saudara. Nyakitin banyak orang. Tapi dia tidak menyadari. Dia tidak menjaga kekudusan hidup antara suami dan istri. Dia tidak menjaga anak-anaknya. Dan pada akhirnya, saudara, dia sakit. Serangan jantung. Tapi saudara, karena sudah didoakan dari awal, dia sudah mengakui dan dia merasa enak plong ketika dia mengalami serangan jantung, saudara. Mereka bawa lari di Ambon itu, di Masohi ya, di tempat saya. Di RSUD Masohi. Mereka bawa sampai di sana, saudara. Dokter bilang begini, Bapak, karena dia udah gak sadar berapa menit, terus mereka pasang alat. Terus tanya begini, Bapak mau saya lakukan apa buat Bapak? Dia jawab begini, tolong panggilkan Bapak yang ini untuk datang berdoa saya. Kalau hari ini saya mau mati gak apa-apa. Yang penting didoakan sama orang itu. Saudara tahu, Bapak itu dokter langsung panggil keluarga. Katanya tolong doakan bla 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 bla. Langsung telepon. Langsung mereka datangkan itu Bapak yang tadi gak ada apa-apanya. Lalu didoakan, saudara. Dia langsung datang dan bilang, Bapak mari saya doakan. Saudara sederhana. Dia peluk, saudara, dia punya badan, dia cerita di badan, dia menyatu, kita sudah begini. Ini milik Tuhan. Saya merinding, saudara. Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tubuh, jiwa, rohnya ambil di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan. Saudara tahu berkat yang saya dapat dan informasi yang saya dapat. Dokter bilang begini, pulang Pak, mukanya udah merah.